Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di kota Ansong. Kita akan menuju ke Ansan City. Halo teman-teman, kita sekarang lagi ada di dalam bis Korea seperti ini. Ini review bis Korea seperti ini, guys. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama teman yang satu ini. Ini lagi kosong, guys. Karena kosong, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ya, ini temanku yang masih sangat muda sekali, guys. Dia namanya Aziz siapa ya? Abdul Aziz. Namanya bagus banget ya, guys. Ini dia masih umur berapa sekarang? 20 tahun. Baru 20 Berarti kelahiran tahun 2002. Iya, 2002. 2002, guys. Masih muda banget. Masa depannya masih jauh. Masa depannya masih penuh dengan tanda tanya, semangat lah, dengan semangat ya. Mau tanya-tanya tentang syarat-syarat G2G Korea Selatan. Dan dulu waktu pas belajar LPK tahun berapa sampai mulai tahun berapa? LPK kalau nggak salah mulai tahun 2021. Masuk awal tahun bulan 1. 2021 bulan 1 berarti baru itu ya. Ya, pas waktu pandemi itu ya. Iya, pas waktu nggak ada ujian itu saya belajar. Oke. Terus waktu ujian itu berapa kali? Alhamdulillah 1 kali. Jadi langsung lulus. 1 kali. Luar biasa. Belajar di LPK berapa tahun? 9 bulan. 9 bulan. Iya, udah sama tryoutnya 9 bulan. Berarti 2021 bulan apa yang masuk belajarnya? Masuk kan bulan 1, terus yang ujiannya tahun 2022-nya bulan 6. Kan waktu tahun 2021 nggak ada ujian. Oh gitu, iya. Mulai 2022 baru ada ujian lagi. Waktu pandemi kan di stop. Iya. Terus waktu ujian itu di mana sampean? Ujiannya di Ciracas di Jakarta. Iya, BNP. Ciracas di BNP. Terus waktu prelim sampai dapat panggilan terbang itu berapa bulannya lagi? Waktu itu kan dapat SLC bulan 10, kalau nggak salah prelimnya bulan 12. Berarti masa tunggunya berapa bulan? Ya sekitar 2 bulanan lah baru ada panggilan prelim. Sebulan atau 2 bulan. Berarti untuk panggilan terbangnya bulan 1 tanggal 15 tahun ini 2023. Iya. Berarti semua kalau dihitung berapa bulan? 3 bulan. Ya 3 bulan kurang lah. 3 bulan kurang langsung terbang. Iya. Dari lulus. Oh, kalau dari lulus enggak, lulus kan bulan 6, berarti sekitar berapa? 1 bulan lebih lah. 6 bulan lebih. Iya. Cepet, guys, ikutnya. Kalau dulu itu sampai 1 tahun lebih, yang apalagi waktu ada pandemi itu sampai 2 tahun itu kan ya, denger kah? Iya. Yang waktu teman satu pabrik juga kan ujian tahun 2019, terus ini terbangnya bareng 2023. Iya. Nah itu berarti udah berapa tahun sendiri, sampai 2 tahun lebih. Terus sekarang alhamdulillah cepet, cuma 6 bulan bisa langsung terbang. Jadi teman-teman yang mau ke sini yang semangat, karena terbang waktu tunggu terbangnya udah semakin cepat, nggak kayak dulu. Terus pas nyampe ke sininya di karantina nggak? Enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada, tapi di kabis.
Iya di KBP. Berapa hari? Sekitar 4 hari kalau nggak salah kan, nyampe sini hari Senin terus dijemput Sajang hari Kamis. Oh gitu. Hari berarti ya di habis ya. Nah, waktu pas sampean daftar G2G itu pakainya ijazah apa? SMP atau SMA? SMA, SMA ijazah ya? SMA. Ya, soalnya kan SMP juga bisa ya. SMP juga bisa. Biasa ijazahnya cuma SMP, nggak usah putus asa karena di Korea juga bisa pakai ijazah SMP. Tapi beliau pakainya ijazah SMA ya guys. Bahkan ada yang pakai paket juga bisa, Nah paket itu B. paket B yang Temen yang setara SMP berarti ya. temen yang satu LPK ada yang itu Ada? udah terbang anak. Udah terbang Iya, juga. udah terbang. Tuh guys, ada bukti teman yang pakai paket B setara SMP juga bisa kerja di Korea. Ini solusi ya guys ya, solusi bagi teman-teman yang lagi bingung mencari pekerjaan, kita proses aja untuk kerja di Korea. Terus ini udah berapa tahun di Korea? Belum 1 tahun, Udah 1 tahunnya berapa? Iya. Berapa bulan? baru 6 bulan. Baru 6 bulan guys, baru 6 bulan di Korea. Dapat pabrik apa? Pabrik besi. Pabrik besi ya. Itu kayak semacam bikin keranjang-keranjang gitu apa gimana? Bikin apa sih ya? Keranjang-keranjang buat itu buat jembatan-jembatan kayak gitu ya. Iya, buat rangka pondasi, Rangka fondasi, rangka besi proyek lah, besi proyek ya. Di Korea juga ada pekerjaan yang seperti itu ya guys ya. kayak ceker ayam mungkin. Nah itu Bisa juga. dibilang kayak ceker ayam. Dan selamanya pekerjaan di Korea itu yang enak-enak cuma apa mainan HP gitu, enggak. Ada juga yang pekerjaan seperti ya kayak masnya ini itu bisa mainan HP enggak dikerja di pabrik itu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa Nggak bisa. Tuh. Makanya kayak gitu guys. Makanya di Korea itu ada yang enak, ada yang enggak, ada yang bisa apa mainan HP, mainan game itu ya masing-masing ya guys ya. Syukur-syukur yang seperti itu. Kalau yang enggak ya kayak masa ini ternyata mau pindah guys. Mau pindah. Ini orang Indonesia itu banyak yang pindah di sini, nggak tahu kenapa ini. Saya takutnya kayak gitu, barangkali nanti ada efeknya. Tapi kayaknya nggak ada efeknya ya mas ya. Insya Allah. Insya Allah nggak ada ya. Soalnya pabrik juga udah ngambil orang Indo. Oh gitu. Terus orang Korea juga suka orang Indonesia ya Kerjanya Pak. kerjanya bagus daripada orang negara lain lagi. Kebanyakan kan kalau orang Indonesia dikasih tahu ya walaupun bahasanya kadang kurang tapi Instingnya gampang. main ya. Iya. Instingnya orang Indonesia itu Kadang pakai Sangat- bahasa isyarat. itu sangat mengena instingnya. Beda dengan orang-orang negara lain. Instingnya Indonesia itu sangat kuat. Kesini tuh karena ada masnya yang pernah kesini, jadi motivasinya dari masnya yang pernah tes Korea. Bener kan mas? Motivasinya itu kan masnya pernah ada yang dari sini kan ya. Apa ada teman-teman yang udah kesini, teman SMP atau SMA yang Nggak ada sih. nggak ada. Nggak ada. Motivasinya emasnya itu yang pernah kesini ya. Iya. Oke, itu aja ya guys ya. Video saya yang ada di dalam bis Ansong ke Ansan. Makasih ya mas ya, udah bagi-bagi pengalamannya. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran, tetap semangat untuk berproses untuk menggapai impian, menggapai masa depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.